Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United sukses raih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad dalam laga 16 besar Europa League yang berlangsung di Old Trafford. Meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat penalti dari tim tamu, Setan Merah tak lantas menyerah. MU pada akhirnya sukses membalikan keadaan lewat 2 penalti yang dieksekusi sempurna oleh Bruno Fernandes. Sang gelandang asal Portugal kemudian menutup mahakaryanya dengan 1 gol tambahan di menit ke-87, mengunci kemenangan pasti bagi tim tuan rumah yang melaju ke perempat final. Sukses mencetak hat-trick, Bruno Fernandes tentunya kembali menjadi sorotan dalam laga ini. Faktanya, bukan kali ini saja sang kapten harus menggendong anak-anak setan ke panggung yang lebih profesional. Padahal Bruno sebelumnya sempat diremehkan oleh legenda Manchester United, Roy Keane. Roy Keane menyebut Bruno adalah sosok kapten yang buruk. Bahkan berani untuk mengatakan bahwa dia bukanlah sosok yang diinginkan di Old Trafford. Bagaimana cara Bruno membungkam omongan Keane? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sejak awal kepergian Sir Alex Ferguson, Manchester United seolah sudah kehilangan identitasnya sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Kini di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, Setan Merah justru terpuruk lebih dalam, bahkan nyaris terseret ke zona degradasi. Padahal awal kedatangan Amorim, dirinya sempat digadang-gadang sebagai juru selamat Setan Merah. Nama besarnya sebagai pelatih sukses di Sporting CP memberikan harapan baru bagi para penggemar. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain. Alih-alih membawa stabilitas, MU justru semakin kehilangan arah dan tak lagi terlihat sebagai tim papan atas yang ditakuti lawan. Sebelum era Ruben Amorim dimulai, sebenarnya Erik ten Hag telah lebih dulu mengalami kegagalan yang sama dalam membangun kejayaan United. Selama 128 pertandingan di bawah asuhannya, MU hanya mampu mencatatkan 72 kemenangan, 20 hasil imbang, dan 36 kekalahan. Dengan persentase kemenangan sebesar 56%, performa yang jelek pada akhirnya berdampak buruk bagi karir Ten Hag yang berujung pada pemecatan. Harapan yang sama kemudian kembali muncul saat Amorim mengambil alih kursi kepelatihan yang kosong. Awalnya ia memberikan secercah optimisme dengan 3 laga debutnya yang impresif. Sayangnya, kebangkitan itu ternyata hanya ilusi sesaat. Dalam 14 pertandingan Premier League yang ia jalani berikutnya, MU hanya mampu meraih 4 kemenangan, sementara 8 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Pada akhirnya, bergonta-ganti pelatih tidak memberikan solusi nyata bagi MU. Para penggemar yang dulu begitu percaya pada perubahan, kini mulai mempertanyakan apa akar dari semua permasalahan ini. Perlahan muncul wacana bahwa mungkin bukan pelatih yang menjadi biang keladi keterpurukan Manchester Merah, melainkan para pemainnya itu sendiri. Opini yang sama juga beberapa kali disampaikan oleh banyak pengamat dan mantan pemain, termasuk Michael Owen. Mantan pemain MU itu menyebut bahwa skuad MU saat ini jauh dari kata bagus. Saya tidak melihat Manchester United berkembang sejak pergantian pelatih, mereka justru makin buruk. Saya rasa masalahnya bukan pada Ruben Amorim, tetapi pada para pemain, kata Owen. Sejalan dengan pandangan Michael Owen, mantan kapten Manchester United Roy Keane juga menilai bahwa keterpurukan klub tersebut lebih disebabkan oleh performa para pemainnya yang ancur-ancuran. Sejak keterpurukan MU, Keane memang kerap melontarkan kritik tajam terhadap mantan klubnya itu, terutama terkait kurangnya semangat juang dan mental pemain di lapangan. Salah satu pemain yang paling sering menjadi sasaran kritik Keane adalah Bruno Fernandes. Keane menganggap Bruno adalah sosok yang belum cukup baik untuk menjadi kapten klub sekaliber MU. Bukan tanpa alasan, Roy Keane berpendapat demikian sebab meski kualitas teknik mumpuni,
Fernandes dinilai sering memperlihatkan rasa frustasi di lapangan dengan berbagai gesturnya. Fernandes bahkan menjadi salah satu pemain MU paling emosional musim ini dengan perolehan 3 kartu merah dalam satu musim. Rekor ini ia dapatkan usai setan merah bertandang ke markas Wolves pada Boxing Day. Laga yang berjalan alot 0-0 hingga babak kedua diduga membuat Fernandes frustasi hingga akhirnya mendapat kartu merah. Sebelumnya Bruno juga sudah 2 kali diusir dalam musim ini, yakni saat melawan Tottenham dan Porto. Pada bulan lalu saat MU berbagi poin menghadapi Everton, bahkan Keane sampai menyebutnya sebagai penipu. Legenda setan merah itu menyoroti Fernandes karena dianggap kurang memiliki kepemimpinan dan komitmen, dan menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu bukanlah kapten yang dibutuhkan MU. Dia bukan kapten yang kami harapkan. Mereka bermain imbang di Everton seolah-olah mereka memenangkan piala. Ini benar-benar aneh. Dan bahkan para penggemar, saya melihat penggemar di pertandingan dan mereka bernyanyi untuk Bruno. Saya melihat orang-orang ini dan saya pikir kalian adalah penipu, ujar Roy Keane. Meskipun sering dianggap kontroversial karena emosinya yang meledak-ledak di lapangan, Bruno Fernandes sebenarnya telah menunjukkan perkembangan pesat di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Sejak kedatangan Amorim, peran Fernandes sebagai kapten semakin diperjelas. Dengan sumbangan 12 gol dalam 16 penampilan terakhirnya di semua kompetisi, ia selalu menjadi motor serangan utama Manchester United. Gaya bermainnya yang agresif memang kerap memicu perdebatan, tetapi statistik dan kontribusinya bagi tim tidak bisa dipungkiri. Terbaru, Fernandes kembali membuktikan kualitasnya dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan melawan Real Sociedad di Liga Eropa Kamis 14 Maret 2025 dini hari. Bermain di Old Trafford, gelandang asal Portugal ini sukses mengeksekusi 2 penalti dengan tenang sebelum menutup performa gemilangnya dengan gol spektakuler di menit ke-87. Kemenangan 4-1 ini menjadi salah satu momen terbaik bagi Fernandes musim ini dan membawa setan merah melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa. Penampilan impresif Fernandes di laga ini pun menjadi bantahan sempurna terhadap kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Roy Keane. Pasca pertandingan, Fernandes memberikan tanggapannya terhadap kritik itu dan menyebut bahwa Roy Keane adalah legenda besar Manchester United yang wajib dihormati. Akan tetapi ia tidak akan terlalu memikirkan komentar tersebut. Baginya kritik tersebut hanyalah opini pribadi sang legenda dan tidak akan mengubah cara bermainnya di lapangan. Roy Keane adalah kapten yang luar biasa bagi klub, salah satu yang terbaik. Seperti yang dikatakan semua orang, ia sangat dihormati oleh semua orang dan saya juga menghormatinya. Apa yang saya lakukan di lapangan adalah mencoba mengubah pikirannya atau mencoba melakukan sesuatu yang mungkin ia anggap sebagai hal yang baik. Tentu saja, saya melakukannya dengan cara saya sendiri. Saya tidak ingin meniru siapapun, ujar Bruno Fernandes. Dengan performa yang terus meningkat di bawah asuhan Ruben Amorim, Bruno Fernandes kini memiliki masa depan yang cukup cerah di Manchester United. Pada tahun 2025 saja, gelandang asal Portugal ini telah mencatatkan rata-rata 1 gol atau assist setiap 120 menit, dengan total 12 kontribusi gol dalam 16 penampilan terakhirnya. Statistik tersebut membuktikan bahwa Fernandes tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini serang MU. Meskipun sering dianggap sebagai sosok yang kontroversial karena emosinya di lapangan, Fernandes tetap menjadi andalan utama MU musim ini. Bruno sendiri sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk hengkang menghadapi krisis yang dialami MU. Hal ini ia sampaikan setelah kemenangan di Old Trafford. Fernandes mengakui bahwa dirinya sempat meragukan apakah masih termasuk dalam rencana jangka panjang MU atau tidak, mengingat banyaknya kritik yang dilontarkan akhir-akhir ini. Saya duduk dengan klub karena saya mendapat tawaran untuk pergi. Kami membicarakan kemungkinan saya meninggalkan klub atau bertahan. Mereka mengatakan apa yang mereka inginkan dari saya. Saya hanya bertanya apakah mereka masih melihat saya sebagai bagian dari masa depan klub atau tidak, ujar Bruno. Namun, setelah mendapatkan kepastian bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dalam rencana klub, Fernandes akhirnya memilih untuk bertahan. Keputusan ini juga didukung oleh Ruben Amorim yang secara terbuka menyebut Fernandes sebagai pemain kunci dalam proyek jangka panjang Manchester United. Ia adalah kapten yang sempurna untuk tim kami dan kami perlu membantunya memenangkan gelar karena ia pantas mendapatkannya, ujar Amorim. Adapun terkait kritik yang sempat dilontarkan oleh Roy Keane,
Amorim menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah opini pribadi dan tidak mempengaruhi pandangannya terhadap Fernandes. Dengan kehadiran sosok pemain seperti Fernandes, MU sebenarnya punya peluang besar untuk memenangkan kompetisi Liga Eropa. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Bruno Fernandes yang bungkam kritik negatif Roy Keane. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah Bruno layak dianggap sebagai penggendong MU di periode-periode krisis? Atau kalian justru sependapat sama Keane bahwa Bruno bukan kapten yang layak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.